Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan-kawan semua, sahabat semua dari komunitas Office Central, juga dari Pesona Optima Jasa atau POJ. Di sana saya sudah melihat banyak sekali join acara ini, dan memang dari tema yang disampaikan sangat menarik. Oke, Mas Wisnu bisa share flyernya. Nah, ini kita melihat flyer di sini bahwa kita sedang berada di Binpras pada hari ini. Binpras adalah bincang praktisi yang dilakukan secara online dari Office Central Community. Nah, teman-teman pasti tanya nih, Office Central Community ini apa? Jadi Office Central Community ini adalah kumpulan dari para pemilik bisnis, lalu akademisi, juga para profesional gitu ya, yang punya concern terhadap pengembangan bisnisnya juga pada teknologi gitu. Apalagi sekarang ini kaitannya dengan 4.0. Nah, sementara Office Central sendiri adalah penggagas ERP. ERP berbasis cloud yang bisa digunakan oleh UKM dan oleh korporasi. Jadi Office Central membuat banyak sekali macam ERP, diantaranya untuk office management. Jadi controlling untuk absensi, controlling untuk keuangan, controlling untuk HRD payroll, controlling untuk marketing, gitu ya, data-data klien, inventorinya, lalu point of sales-nya, semuanya tergabung dalam satu sistem namanya Office Central Management. Nah, selain itu Office Central juga membuat banyak sekali ERP online yang selalu inovatif. Artinya inovatif ini memang selalu berkembang, gitu ya, berkembang, jadi tidak stagnan itu saja. Sementara di pihak user hanya menggunakan saja. Jadi yang memikirkan apa nih yang selanjutnya itu tim dari Office Central, gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa juga bisa dilakukan customize, yang artinya sesuai dengan kebutuhan dari manajemen user itu sendiri. Misalnya, contoh, POJ ingin melakukan face recognition untuk absensi, alright, kita sedang menggagas untuk face recognition, gitu. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu kalau untuk Office Central. Worldwide kami ada di Malaysia, ada di Indonesia, dan ada di India. Nah, karena India pada saat ini sedang belum menentu gitu ya situasinya karena COVID, untuk sementara waktu kami secara temporer close dulu untuk office di India sambil menunggu perkembangan selanjutnya. Dan kami juga sudah plan untuk membuka di Vietnam, insya Allah. Jadi mohon doa dari kawan-kawan PJ juga, nanti kita insya Allah menjadi family gitu ya, menjadi tim gitu dalam hal ini. Oke, nah ini saya sampaikan dalam flyer di sini karena kebetulan Pak Rusli adalah memang salah satu member dari Office Central Community. Jadi di sini kami berikan judul Pesona Subsidiary Pegadaian. Oke, apa sih pesonanya sebuah subsidiary, sebuah anak perusahaan dari Pegadaian, gitu. Nah, ini menarik. Menariknya apa? Selama ini kita hanya tahu Pegadaiannya aja nih. Dan Pegadaian mungkin tidak semua orang mengerti apa bisnis, diversifikasi bisnis dari Pegadaian itu. Ditambah lagi ada anak perusahaan yang ternyata mensupport Pegadaian ini. Selain mensupport apa yang menjadi kebutuhan operasional Pegadaian, POJ juga mengembangkan potensinya sehingga lebih kompetitif dan lebih profesional mencapai goalnya. Nah, ini Pak Rusli, teman-teman di sini ini dari POJ atau juga ada yang dari Pegadaian, Pak? Ini dari POJ semua, Ibu. Dari POJ semua ya. Ini POJ all around the world nih. Kayaknya ada dari seluruh pulau nih, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Palembang tadi saya lihat ya, alhamdulillah. Nah, Pak Rusli sebagai figur direktur utama dari POJ juga, beliau juga sekaligus sebagai praktisi dan pengamat bisnis. Nah, apa nih sumbangsi beliau?
gitu ya, dari sisi kompetensi beliau yang satu ini, praktisi dan pengamat bisnis. Baik kawan-kawan dari POJ dan dari Office Center Community serta dari publik, juga dari publik kita ikuti apa yang menjadi paparan beliau. Ya, kita bisa bikin note-note, nanti kita tanyakan kepada beliau, termasuk dari POJ sendiri, internal juga bisa menanyakan ya Pak ya. Nanti oke, jadi kita santai serius sukses di sini ya. Jadi relax tapi kita serius mengikuti acara ini karena masih pagi juga gitu ya. Jadi supaya kita fresh gitu. Ada Mbak Pamela di sana, ada Pak Kevin, lalu ada Bu Teresia, Pak Novian, Bu Kirana di Sumatera ini ya. Wow, luar biasa. Huge POJ ini. Luar biasa. Alright. Baik, Pak Rusli. Monggo silakan Pak, langsung saja disampaikan paparan Pak Rusli pada pagi hari ini sekitar 30 menit, 25 sampai 30 menit. Selanjutnya kita akan diskusi lebih lanjut. Oke, Mas Wisnu dan Mas Syeful ready di sana ya? Oke, silakan. Ya, oke. Terima kasih Bu Rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang hadir di kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Bu Rizky dari Office Central Community atas kesempatannya kepada POJ dan POJ untuk presentasi di sini mengenalkan mengenai apa sih itu PT Pesona Optima Jasa atau sering disingkat dengan POJ ini. Padahal mungkin setelah kenal banyak barangkali banyak kesempatan kerjasamanya ini. Buat teman-teman POJ, saya sudah lama ikut walaupun pasif ikut di komunitas ini gitu. Saya masih baca dan saya rasa ini pas diajak Bu Rizky untuk presentasi saya pikir cocok karena anggotanya saya lihat pengusaha semua, macam-macam usahanya gitu. Dan memang saya juga kadang-kadang kan jam segini tuh orang barangkali masih sibuk itu saya pikir. Tapi saya percaya barangkali dia nanti akan meluangkan waktunya melihat di Facebook-nya, melihat di YouTube-nya, mereka akan saksikan dan mungkin bisa di follow up selanjutnya. Dan saya ajak juga Bu, ini beberapa teman POJ, terutama yang bagian marketing ya, untuk ikut di acara ini. Karena apa? Ada sebagian yang memang baru masuk ini, sebagian marketingnya. Mungkin saya pikir belum sempat saya ketemu langsung orangnya juga. Barangkali dari sini mereka bisa melihat gambar tentang POJ itu seperti apa. Apalagi sekarang susah sekali bertemu secara fisik kan Bu ya. Dan sejak COVID ini belum pernah naik pesawat, belum pernah saya jalan jauh gitu. COVID menghindarkan kerumunan, menghindarkannya berjaga-jaga lah gitu. Oke, mungkin Mbak Kirana bisa materinya Mbak Kirana. Ya, baik Pak. Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, baik. Ini saya kenapa tampil gambarnya ini dengan Satpam ini di Degade Coffee and Gold ini punya pegadaian Bu Rizky, teman-teman semuanya ini punya pegadaian, punya bisnis sampingan. Ada anak perusahaannya, nanti ada anak perusahaannya membuat Coffee and Gold yang disebut Degade ini. Kenapa dengan Satpam? Karena memang POJ ini pada awalnya identik dengan bisnis security, jasa pengamanan. Satpam ini jumlah yang terbesar bisnis kami sekarang. Kontribusi revenue-nya untuk POJ itu sekitar 80% kami bersumber dari bisnis outsourcing ini. Dan bisnis outsourcing ini 90%-nya itu adalah Satpam. Nah, ini. Jadi gambarnya kira mencerminkan itulah. Next, Mbak Kirana. Mungkin kalau ada orang yang belum kenal saya, ini kira-kira profil saya. Nama saya tamat dari Universitas Sriwijaya Palembang, kemudian ngambil masternya di Pajajaran Bandung, lahir di Pekanbaru, punya anak 3. Saya kuliah 2 orang, 1 SMA. Ini nomor teleponnya, nomor emailnya bisa kalau nanti ingin dihubungin silahkan. Kemudian saya juga cukup aktif di sosial media. Saya punya Facebook, punya Instagram, Twitter hampir tidak pernah. Saya hanya menggunakan Twitter untuk membaca tulisan orang, membaca berita. Dan kemudian saya punya blog.
yang cukup aktif, walaupun tidak begitu aktif, bangrajablogspot.com ini. Rata-rata per bulan saya lihat pembacanya seratusan orang lah. Rata-rata saya lihat baca blog saya per bulan, jadi tidak banyak lah. Cuma akan dihitung total udah puluhan ribu orang pembaca blog saya. Silahkan nanti kalau berkunjung ke blognya. Next, Mbak Kirana. Nah, ini supaya lebih kenal journey saya di Pegadaian. Saya sejak awal bekerja di Pegadaian dan ini unit jabatan 6 terakhir saya lah. Sekarang saya direktur utama di PT Pesona Optima Jasa, anaknya Pegadaian. Sebelumnya saya kepala divisi di divisi pemasaran, market intelligence dan penjualan, kepala divisi Gadai, kepala divisi manajemen risiko, pernah juga pemimpin wilayah, pernah jadi inspektur wilayah. Dan karir saya dimulai sebenarnya dari auditor, Bu, di Pegadaian. Jadi saya auditor itu paling lama, saya hampir 11 tahun saja, mulai dari pemeriksa junior, pemeriksa seniornya, sampai kepada inspektur wilayahnya. Oke, next. Next. Nah, ini mengenai mungkin teman-teman POJ pun sebagian mungkin belum mengenal kepemilikan ini. Nah, apalagi anggota komunitas office sentral yang non POJ tentu tidak kenal nama POJ ini. Jadi POJ ini anak dari PT Pegadaian. PT Pegadaian sendiri itu dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia 100%. Kalau ada yang bilang ada BUMN sekarang yang benar-benar milik pemerintah Republik Indonesia 100%, ya ada. Pegadaian ini, makanya sebagai warga negara Indonesia banggalah. Apapun yang kita pakai sekarang sepertinya tidak ada lagi yang punya pemerintah Republik Indonesia 100%. Itu punya pabrik, sudah dijual ke asing sebagian. Apa yang kita pakai pun kita sekarang pakai Zoom buatan luar negeri, pakai HP, mungkin pakai laptop, semuanya buatan asing. Hanya Pegadaian 100%. Perusahaan yang lahir tahun 1901 itu diambil pada saat Hindia Belanda mengambil alih bisnis Gadai. Kalau Gadai sendiri sebenarnya di Indonesia ini sudah muncul sejak tahun 1800-an. 1800 sekian dibawa oleh VOC, itu sudah berdiri. Cuma sebelumnya Gadai ini menjadi bisnis swasta. Setelah kemudian tahun 1901 diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Alasan pengambil alihannya ini karena sebelumnya bisnis Gadai itu dalam sejarah dianggap sebagai rentenir juga jadinya. Karena Gadai itu swasta, bunga tidak terkendalikan, suka-sukanya. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda membentuk tim nilai ini. Halo? Live ya? Iya. Nah, saya takut. Ini mohon maaf, ini sering kali putus. Nanti kalau putus selalu diingatkan sinyal di sini agak jelek. Iya. Oke. Ya. Lancar, masih lancar, Pak. Oke. Lancar ya. Iya. Jadi ini kemudian pada tahun 2014 sebenarnya anggaran dasarnya itu tahun 2014 Pegadaian mendirikan anak perusahaan yang namanya PT Pesona Optima Jasa. Aktifnya mulai beroperasi mulai 1 Januari 2015. Nah, ini perusahaan yang 99% sahamnya dimiliki oleh Pegadaian, 1% dimiliki oleh YKPP, ini Yayasan Kesejahteraan untuk Karyawan Pegadaian. Jadi kepemilikan ini seperti ini, memiliki POJ. Nah, mulai bergerak 1 Januari 2015 disebut perusahaan yang memiliki bisnis general services. Awalnya dibentuk untuk supporting induknya full, hanya untuk support induknya. Pegadaian juga punya 3 anak perusahaan yang 99% dimilikinya dan aktif. Pegadaian Galeri 24. Galeri 24 ini berdiri sejak Agustus 2018, jadi masih adik dari POJ. Ini bergerak dalam bisnis perdagangan emas. Ini besar sekali sekarang bisnisnya. Sebab Pegadaian ini kan punya bisnis seperti tabungan emas. Nah, mungkin dulu pernah setahu saya di Office Central juga tabungan emas. Iya, betul. Nah, tabungan emas ini kan kalau ada orang menabung emas, menaruh duit itu kan harus segera dibelikan emas. Ya, supply emasnya itu dari Galeri 24. Terus. Selain itu juga Galeri 24 ini juga punya distro, punya outlet
di puluhan tempat se-Indonesia yang menjual emas batangan dan emas perhiasan. Emas batang depannya dari Antam terutama, kemudian juga dari UBS. Selain itu ada satu lagi anak perusahaan Pesona Hotel. Ini saudara kandung kami yang lahirnya bersamaan. Ini sama-sama lahirnya. Ini memiliki 9 unit hotel se-Indonesia. Ini maksud pendiriannya pada saat awalnya ini untuk mengoptimalkan aset-asetnya Pegadaian. Karena banyak Pegadaian ini karena peninggalan dari Belanda, peninggalan dari kolonial, punya tanah luas-luas sekali di banyak tempat. Kemudian karena bisnisnya Gade sendiri tidak lagi membutuhkan gedung yang sangat luas, tanah yang luas, sehingga tanah itu menganggur. Nah, kemudian oleh Pegadaian dibangunlah hotel. Hanya mungkin ini jadi catatan, per Juni ini hotel ini sudah diserahkan ke holding baru karena kebijakan dari pemerintah mengubah kemudian kebijakan dari Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, menggabungkan hotel, kan banyak hotel punyanya Garuda, hotel punyanya Wika, hotel punyanya PP, banyak semacam itu. Kemudian oleh pemerintah dijadikan satu holding hotel. Nah, jadi termasuk yang punyanya Pegadaian itu diserahkan dari kelola kita. Ini gambaran mengenai Pegadaian dan anak-anaknya. Next. Ini highlight kinerja keuangan POJ. Alhamdulillah POJ ini merupakan perusahaan yang sehat, ya, karena baik dari nilai aset, nilai ekuitas, pendapatan, laba kami terus tumbuh rata-rata selalu 2 digit, ya, yang benar dari 2 digit, termasuk pada saat terjadinya pandemi tahun 2020 sampai kemarin, dan sekarang sampai saat ini pun masih kami tumbuh dalam angka 2 digit. Ini kemudian juga apabila kesehatan diukur dari hasil audit, kami diaudit oleh PricewaterhouseCoopers. Sertifikat wajar tanpa pengecualian, atau istilah mereka sekarang wajar tanpa modifikasi, semacam itu. Nah, jadi kalau begitu sama dengan POJ ini, yakinlah ini perusahaan yang sehat, dikelola dengan baik, gitu kan, memperhatikan semua etika-etika, karena kami diperiksa oleh juga akuntan publik yang kelasnya kelas internasional, Pricewaterhouse. Next. Nah. Klik lagi. Klik terus mungkin, ya. Ini di atas ini beberapa gambar, ini Satpam tadi, kemudian ini beberapa marketing eksekutif kami. Nah, mungkin ini milestone dari POJ, seperti tadi saya ceritakan awal seperti apa. 2015 itu beroperasi dengan mengambil alih jasa outsourcing. Jadi sebelumnya jasa outsourcing itu sudah ada, yang namanya Satpam, driver, cleaning service, itu sudah ada di Pegadaian. Tapi setiap kantor wilayah pada saat itu bekerjasama dengan perusahaan lokal. Jadi masing-masing punya perusahaan vendor lokal, banyak sekali jumlahnya, satu kantor wilayah bisa 3-4 vendor. Nah, kemudian timbul masalah standarisasinya, karena masing-masing vendor punya standar, gitu. Jadi kemudian timbul permasalahan, ada vendor yang kurang bagus mengelola SDM-nya sehingga timbul protes, macam itu. Beberapa kemudian terjadi kasus-kasus di kami, kemudian oleh perusahaan dipikir, baiknya kita bentuk anak perusahaan kelola sendiri sehingga se-Indonesia standarnya sama. Mereka kalau mereka protes tuh kami juga yang akan jadi masalah, gitu kan. Lalu diambil alih oleh pemerintah, oleh Pegadaian 2015. Kemudian 2016 dikembangkan lagi rental mobil. Karena sebelumnya sudah ada juga rental mobil, itu kita kerjasama dengan pihak luar. Terakhir dengan saya sebelum diambil oleh POJ itu dengan Asaren. Jadi kita dengan luar. Kemudian oleh perusahaan juga dipikirkan kita kelola sendiri. Nah, kemudian selanjutnya habis kontrak dengan rental mobil ini, kita ambil alih, dia kelola oleh POJ. Nah, sekarang kami sudah memiliki sekitar 1.600 unit mobil, tidak hanya di Pegadaian, nanti di ujung bisa kita lihat. 2017 kami memberikan aplikasi security service, jadi tidak hanya satpamnya, satpam itu kan orangnya, tapi kami punya aplikasi sendiri yang terhubung di seluruh outlet Pegadaian se-Indonesia. Jadi setiap kejadian di cabang itu ada upaya
maling, perampokan atau semacam itu ada sistem yang langsung memberikan early warning-nya. Selain sistem yang ada itu alarm, itu mereka juga by SMS itu kan memberitahukan ada sesuatu yang terjadi, umpama bunyi alarm atau pemaksaan pintu dibuka semacam itu. Nah, ini semuanya kemudian dikembangkan itu untuk seluruh Indonesia. Kemudian 2018 kami juga menggunakan bisnis tele collection. Bisnis ini sampai saat sekarang memang hampir semuanya full support untuk Pegadaian karena Pegadaian kan menyalurkan kredit dan itu harus di-remind kredit jatuh tempo untuk kapan waktu pembayarannya. Atau kredit macet ini di telepon ini 2018. Kemudian 2019 kami mulai mengembangkan pasar non captive dari tadi itu semuanya captive. 2019 kita mulai berani mencoba keluar. Jadi kami mulai menawarkan produk outsourcing dan car rentalnya keluar. Bukan hanya ke Pegadaian, tapi juga. Nah, sekarang kami sudah punya customer cukup banyak, Bu, di luar. Bank Mandiri, kami punya ratusan mobil di Bank Mandiri. Di Perum Perhutani, kami punya puluhan mobil juga di Perum Perhutani. Di PJB Kaltim, PJB Pekanbaru, PJB Muara Karang, di Icon Plus, di Antam anaknya, Cibaliung, kemudian juga Satpam di PT PN3, di PT BA, di BPJS, dan banyak perusahaan lainnya yang kemudian memanfaatkan jasa POJ. Kemudian 2020 kami kembangkan lagi bisnis ini. Tidak hanya ke produk yang tadi, yang semuanya itu kan produk korporat, karena itu produk yang jangka panjang, sewanya rata-rata 3 tahun. Nah, kemudian kami 2020 kami kembangkan produk yang jangka pendek berbasis aplikasi mirip Grab semacam itu. Ini masih terbatas memang karena kami masih berhati-hati sekali. Kami tawarkan juga rental harian. Ya, rental harian ini Bu Rizky semuanya perlu keluar kota, perlu mobil dalam waktu 2 hari silahkan rental ke kami. Nah, ini masih kami batasi memang di keluarga besarnya Pegadaian atau orang-orang yang memang ada rekomend dari yang dikenal. Ini pada umumnya lepas kunci istilahnya. Kami masih sekali belum memasarkan secara masif karena kehati-hatian dulu, kami lihat dulu aman semuanya, pengalaman kami sudah cukup, semuanya pelan-pelan kami buka pasar keluar ini. Dan juga kami mengembangkan semacam e-commerce, Bu, nanti di bawah terlihat itu disebut dengan TIPO. Okay. Kemudian tahun 2021 ini kami juga mulai mengembangkan jasa sales dengan pola kemitraan. Sekarang awalnya masih dengan Pegadaian dulu, karena memang kan mungkin semuanya sekarang apa yang disebut dengan heavy asset ini kan hindarkan. Jadi Pegadaian juga berupaya merubah yang namanya status tadi sales itu sebagai tenaga outsourcing atau tenaga kontrak menjadi sistem kemitraan. Jadi polanya kalau kami berhasil jual produknya sekian persen untuk kami, untuk POJ. Tentu nanti dengan untuk salesnya. Jadi pelan-pelan akan diubah polanya seperti itu dan ini kami mulai. Oke, next. Kemudian ini mungkin strateginya market penetration, market development, dan product development. Mungkin itu yang sudah saya jelaskan tadi. Next. Ini yang Sherpa tadi, mungkin gambar ini mencerminkan beberapa ini yang 2 di kiri ini itu Sherpa hanya rental harian. Jadi mobilnya diserahkan lepas kunci. Kemudian yang di kanan itu tadi ini yang paling kanan ini mobil-mobil kami di Perum Perhutani ini dipakai untuk polisi jaga warnanya. Dan yang di tengahnya merah ini mobil dipakai di Haliburton di Balikpapan. Oh, oke. Ya, pakai Haliburton ini mobil-mobil kami di Haliburton. Next. Nah, ini yang tip O. Tip O ini produk yang saya sebut sebagai e-commerce-nya kami, dalam tanda kutip e-commerce gitu kan. Ini kami menggunakan aplikasi, nanti bisa dibuka nanti kalau ada waktu Bu Rizky mau beli kuliner umpamanya beli kangen ini bolu meranti dari Medan atau pempek dari Palembang
dari Jogja. Nah, silakan Ibu bisa masuk ke Tipo ini ya. Klik bisa Ibu klik aja Tipo, nanti akan keluar titipan oleh-oleh Pesona Optima Jasa atau melalui link bio Instagram. Instagramnya tip.o_Optima Jasa. Nah, ini akan keluar berbagai macam jenis oleh-oleh. Dan situ ada emas juga, Bu. Ada pilihan antara beli emas dan pilihan membeli kuliner. Dan kemudian ada juga sebenarnya kami sedang mengembangkan dalam bentuk web app-nya. Hanya web app-nya belum kami sudah coba waktu itu ada sedikit harus improvement lagi, di-develop lagi karena kemarin kami hanya menggunakan satu perusahaan kurir dan itu ternyata kurang bagus dan sekarang kami menggunakan kurir yang skalanya lebih besar dengan JNE. Jadi sekarang kami API dengan JNE, kami harap segera selesai dan juga sedang memperbaiki e-payment-nya. Kami juga punya payment gateway-nya. Ini sedang kami perbaiki lagi e-payment-nya. Jadi nanti ini benar-benar semacam aplikasi mirip Tokopedia kami harapkan. Jadi bisa langsung bayar di situ, langsung pilih pakai apa dikirimnya. Nah, kalau yang untuk emas ini, kami murah sekali biaya kirimnya. Kalau dibandingkan nanti ini hanya 15.000 iklannya. Dibandingkan dengan pengiriman emas lain, pasti ini paling murah sekali. Karena kami apa? Kami punya jaringan yang kami kerjasama dengan Galeri 24. Galeri 24 punya jaringan se-Indonesia. Di mana ada distronya Galeri 24, kami bisa layani. So kami punya stok di kota-kota tersebut. Nah ini keuntungannya kalau kerjasama dengan Tipo untuk pembelian emas ini. Next. Nah ini kantor-kantor cabangnya POJ se-Indonesia. Kami punya outlet di Medan, punya outlet di Pekanbaru, di Palembang, kemudian kantor pusatnya di Jakarta itu di Jalan Salemba Raya nomor 2. Jadi kalau Ibu tahu UI Salemba, nah pas sebelahnya. Kami pas sebelahnya. Nah, pas gedung sebelahnya. Hanya hari ini, bulan ini sampai 2 bulan ke depan, kami yang di kantor pusat ini pindah sebentar. Karena kantornya sedang direnovasi, gedungnya itu diremajakan. Gedung punya pegadaian juga. Jadi pegadaian yang punya dan ingin meremajakan gedung itu sudah tua, tahun 80-an dibangun, modelnya sudah tua sekali. Jadi dalam proses renovasi sehingga kami pindah dulu sebentar. Kemudian punya kantor di Bandung, di Semarang, di Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Makassar, Manado. Dan saya harap ini marketing eksekutif dari wilayah-wilayah ini hadir. Nanti barangkali bisa berkenalan dengan komunitas di sini dan bisa lanjutinya. Karena seharusnya anggota Office Center pun se-Indonesia kan, Bu, bukan hanya di Jakarta. Iya, betul. Nah, seperti Tipo. Saya lihat itu yang di grupnya WA-nya Office Central, itu sebenarnya ikut jualan di Tipo nantinya. Iya. Nah, jadi ikut memajang barang-barangnya yang ini Tipo, sehingga ada yang jual makanan juga, ada yang jual kosmetik, gitu kan, ada jual obat-obatan, vitamin semacam itu. Nah, ini bisa dijual di Tipo juga saya harapnya nanti. Jadi ini semuanya mengelola yang terbesarnya outsourcing. Kami saat ini ada 14.000 orang dan mobil yang dikelola sekitar 1.500, sepeda motor sekitar 800 dan banyak lagi, Bu, sebenarnya yang tidak saya tuliskan di sini karena kami juga mengurus ya tadi security aplikasi yang dipasang di kantor-kantor pegadaian, kemudian digital sign untuk alat promosi kantor pegadaian, dan banyak lagi sebenarnya yang kami kerjasamakan dengan induknya. Iya. Next. Nah, ini kemudian yang saya cerita tadi, cerita ke Ibu, di samping sebagai di POJ, saya ini juga suka menulis, Bu. Jadi saat ini sudah 2 buku saya yang umum sifatnya 2. Satu sifatnya saya buat buku waktu itu untuk mengenang orang tua saya sudah meninggal 7 tahun. Ulang tahun wafatnya beliau saya buat waktu itu 1 buku.
tapi itu tidak jual umum, hanya untuk saudara-saudara dan keluarga. Ya. Buku yang dijual umum itu ada 2, satu buku Kemilau Bisnis Gadai. Nah ini isinya ini pengantar dari Pak Hermawan ini, Pak Hermawan ini. Sebab saya dulu waktu zaman sampai tahun 2020 saya pengurus di Indonesia Marketing Association. Jadi saya ketua di IMA, saya juga ketua di ICSB, International Council for Small Business. Beliau juga ketuanya, Pak Jackie Musri ketuanya, beliau pembinanya gitu. Buku Kemilau Bisnis Gadai. Buku ini bercerita isinya mengenai bagaimana bisnis gadai itu dimulai dari sejarah awalnya. Seperti saya tadi, bagaimana Belanda masuk membawa bisnis gadai yang mereka sebut panhuis waktu itu, kemudian bisnis ini menjadi semacam rentenir karena diserahkan ke swasta, kemudian muncul politik etis di Belanda, kita kenal kemudian nama Edward Douwes Dekker atau Multatuli semacam itu, kemudian yang mengkritik perlakuan terhadap penduduk pribumi. Akhirnya kemudian pemerintah Belanda bentuk tim, kemudian merubah menjadi dimiliki bisnis monopoli. Nah itu munculnya kemudian kenapa Pegadaian itu dimonopoli, hanya bisnis gadai dimonopoli oleh Pegadaian. Itu ketentuan dibuat pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1901. Stadblad nomor berapa gitu. Itu di buku itu ada, apa juga karena istilahnya bahasa Belanda, Stadblad ini gitu. Dimulai dari wilayah, awalnya hanya wilayah Priangan dan kemudian Jawa, Madura semacam itu. Kemudian bertahap sampai se Indonesia. Itu kemudian bagaimana bisnis gadai itu beroperasinya, proses bisnisnya seperti apa. Ini buku Kemilau Bisnis Gadai itu. Ini udah lama, tahun 2018 apa tidak salah saya tulis. Ini. Kemudian terakhir ini saya menulis lagi buku satu yang sifatnya lebih umum, storytelling mengenai berbagai perusahaan, mulai dari perusahaan-perusahaan yang terkenal hebat seperti Apple gitu kan, kita ambil Harley Davidson. Ada perusahaan yang kurang dikenal juga, perusahaan telepon dari Cina, Transion, itu tidak terkenal perusahaan itu sebenarnya. Tapi kalau baca kisahnya itu, kehebatannya itu, mereka nomor 1 di Afrika. Mereka mengalahkan Samsung, mengalahkan yang namanya Apple di pasar Afrika. Sekarang waktu saya tulis itu masih di bawah 50. Saya baca terakhir hampir 50-an, 50 lewat dia sudah menguasai pasar Afrika. Ini kisah yang menarik karena orang beranggapan apa ya bisa menantang Samsung, bisa menantang Apple. Ini. Tapi ada perusahaan yang mampu seperti itu gitu. Kemudian juga seperti gimana Apple kita lihat gitu kan berkembang semacam itu. Ya, banyak pelajarannya dilihat di kasus seperti dengan Nokia semacam itu. Ini menurut saya semacam storytelling yang bermanfaat lah kalau untuk praktisi atau juga ya orang yang belajar melihat bagaimana sih orang-orang hebat ini melakukan strategi bisnisnya sehingga dia bisa sukses sebesar itu. Dan juga beberapa perusahaan yang kemudian ternyata gagal seperti BlackBerry macam itu. Kenapa mereka bisa gagal? Nah, sini juga ada tulisan Pak Yusuf Hadi. Saya minta izin ke beliau waktu itu karena saya cukup baik dengan Pak Siwo ini. Penulis banyak juga Bu, saya yakin Bu kenal juga nama Pak Yusuf Hadi ini. Insyaallah. Beliau ini banyak sekali menulis juga buku-buku bestseller gitu. Saya ambil mengenai bagaimana sebenarnya inovasi ini. Nah, di inovasi inilah lihat bahwa kita berinovasi ini sama dengan tadi saya bilang tip O, Mama Sherpa, ini bukan lari sprint. Jadi semangat awal kita bangun ini, kemudian sudah selesai itu. Tidak akan sukses. Karena memang ternyata perusahaan yang sukses berinovasi itu, memang dia menciptakan sesuatu yang besar di saat awal, tapi terus, konstan dia terus. Melakukan perbaikan kecil terus. Sehingga mereka sukses. Nah ini katanya seperti contoh-contoh yang gagal, seperti Yahoo, kemudian besar, kemudian dia lupa berinovasi lagi, kemudian 7-Eleven, pertamanya sukses besar di Indonesia, menjadi semacam model, tapi kemudian ternyata habis juga mati. Nah ini beberapa. Nah ini
Kalau buku yang kedua ini sudah dijual di toko buku resmi di Gramedia, juga dijual di online di Shopee dan Tokopedia, bisa didapatkan dan mungkin ini bisa saya jadikan hadiah nanti untuk anggota Office Sentral Bu Rizky. Oke. Nah, Oke. next Nice. sampai di sini kayaknya. Next. Nah, di sini cocok nih setengah jam. Kalau ada pertanyaan berikutnya boleh diskusi teman-teman dari POJ juga barangkali yang baru-baru terutama itu baru-baru masuk POJ ingin lebih dekat perusahaan tempat bekerjanya gitu. Oke. Ya. Baik. Ya, ini aplaus ya untuk Pak Rusli dan timnya, ini luar biasa sekali. Jadi banyak sekali bisnis-bisnis yang ditawarkan oleh POJ ini gitu. Ini kayaknya Office Central juga bisa menjadi subkonnya POJ Pak in terms of e-commerce nih Pak, atau untuk IT ini ya, karena Office Central memang langsung provider, membuat sendiri ERP based on cloud gitu loh di sini. Mungkin nanti kita bisa diskusi bareng dengan Pak Rusli, insya Allah. Gitu. Jadi kita bisa support each other gitu ya Pak ya di sini, insya Allah. Nah, memang ini menarik. Tadi juga sempat saya underline gitu ya, bahwa ada sekali banyak peluang gitu ya, ada banyak sekali peluang gitu, terutama untuk teman-teman dari komunitas Office Central dan teman-teman eksternal dari komunitas pun yang ingin misalnya ingin bergabung dengan bisnis yang ada di POJ ini. Seperti tadi tip O, betul sekali saya underline di situ, bisa menjadi bagian dari tip O di sini gitu ya, sebagai supplier ya Pak Rusli di sini ya. Oke, nah sebagai supplier di sini, nah tidak menutup kemungkinan untuk melakukan collaboration sendiri dengan POJ. Nah, pastinya ini nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya Pak ya, jika ada memang dari teman-teman kita yang ingin menjadi bagian dari POJ. Itu suatu hal yang bukan tidak mungkin bahwa ini peluang. Dan jujur ya kawan-kawan, saya nih sampai bukunya lecek seperti ini karena memang saya sudah baca beberapa kali. Buku ini memang perlu dimiliki gitu, karena ini nanti akan jadi dictionary bagi kita gitu ya. Oh, pada saat itu saya membaca di halaman berapa ya. Jadi memang harus dibuka lagi dan ini inspiring. Ini sangat inspiratif. Mungkin teman-teman dari POJ sudah memiliki semua nih buku ini. Nah, hari ini bagi teman-teman yang bertanya gitu ya kepada Pak Rusli, akan mendapatkan buku ini free. Gitu. Buku ini harganya 85.000. Jadi lumayan ya untuk buku yang inspiratif ini, tidak terlalu mahal dan juga tidak murah gitu, tapi affordable, worth it gitu ya. Ini sangat inspiratif, banyak sekali history dari storytelling tadi gitu ya, yang disampaikan dalam buku dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, bahasanya mudah dipahami, jadi siapapun bisa mengerti isi dari buku ini. Oke, beliau sebagai pengamat bisnis melihat situasi ini. Oke, baik. Ini sesi pertanyaan dan diskusi sudah kita buka kawan-kawan ya, dari tadi yang disampaikan oleh Pak Rusli. Mungkin dari teman-teman POJ juga bisa menyampaikan pertanyaan kepada beliau ini langsung loh sama Direktur Utama dari POJ. It's okay ya Pak ya, kalau dari teman-teman POJ bertanya langsung kepada Direktur Utama dari POJ, terutama untuk teman-teman yang baru gitu ya, yang pengen keep closer dengan Direktur Utamanya, monggo silakan. Untuk Mas Wisnu dan Mas Saiful juga bisa bertanya pada hari ini, ada kesempatan untuk memiliki buku dari POJ gitu. Bukunya menarik sekali. Nah, Pak, mungkin saya bisa mengawali ya pertanyaan ini. Teman-teman nanti bisa sampaikan melalui chat ini ya, bisa melalui chat atau melalui langsung direct dari mikrofon teman-teman semua. Nah, pertanyaan saya Pak, tadi kan ada kenaikan ada increasing gitu ya, ada increasing achievement dari POJ. Apa sih Pak yang menjadi strategi dari Pak Rusli sebagai orang nomor 1 di POJ, sebagai nahkoda
dari POJ ini sehingga membawa POJ sedemikian cepatnya dari tahun 2015 sampai sekarang ini, berarti kan 6 tahun ya, 6 tahun, tapi sudah bisa membuktikan bahwa POJ selain sebagai supporter atau mensupport kebutuhan operasional Pegadaian yang menjadi gagasan pada awalnya POJ berdiri, sekarang itu betul-betul bisa lebih mengoptimalkan dengan sedemikian besarnya tim dari POJ seluruh Indonesia. Gitu. Strateginya apa, Pak, di sini? Jadi easy dari teman-teman kantor pusat gitu ya untuk mengontrol apa saja yang dikerjakan oleh teman-teman yang ada di daerah sehingga POJ mengalami kenaikan profit tadi itu 2015 ke 2021 sekarang ini berarti 6 tahun. Luar biasa. Strategi apa, Pak? Mungkin bisa diberikan bocoran yang bisa menginspirasi kita nih, Pak, membuka wawasan dan insight kita nih, Pak. Oke. Ya, makasih Bu Rezeki. Baik. Ya, saya masuk POJ ini baru tahun 2018, Bu. Oh, alright. Bukan dari awal. Tadi mungkin dari riwayat saya bisa dibaca bahwa tahun 2018 bulan Agustus lah resminya di POJ. Gitu. Saya kan terakhir itu General Manager pemasaran di Pegadaian. Beberapa tahun kemudian saya dipindahkan ke sini. Nah, ini bercerita bukan karena mungkin teman-teman yang lain juga mungkin semoga ada inspiring-nya, bukan menceritakan buat saya yang sukses, teman-teman semua yang dengan teman-teman maksud saya ini. Waktu masuk POJ ini, Bu, sebagaimana anak perusahaan pada umumnya, itu sangat menggantungkan diri ke induknya. Gitu. Semua pekerjaan diterima dari induknya. Nah, ini nyaris kita ini sebenarnya hanya perpanjangan tangan nih kamu urusin nih. Gitu. Nah, ini bisa. Kemudian setelah itu kalau itu kan urusan kita tinggal supaya bisa mereka puas gitu ya. Customer kita ini karena memang walaupun itu mengurus dari induknya tapi mengurus sebanyak 14.000 orang manusia satpam itu tentu tidak pekerjaan yang mudah juga. Mengelola ribuan mobil itu bukan pekerjaan yang enteng juga. Itu tetap karena demand tuntutan dari customer itu tetap ada. Karena yang menggunakan mobil itu mulai dari direksinya Pegadaian sampai kepala-kepala cabang Pegadaian se-Indonesia. Tentu ini suatu tantangan juga kita. Itu teman-teman perwakilan memastikan bahwa mobil ini terawat baik, jika terjadi kerusakan itu harus segera diurus. Nah, ini kami ukur kemudian dengan Customer Satisfaction Index. Kami adakan survei CSI sehingga tiap itu bisa ukur. Dan kemudian seperti tadi itu, pas masuk 2019, pasar ini kalau kita hanya mengandalkan pasar Pegadaian, maka kan timbul kejenuhannya. Mobil semuanya sudah, satpam juga sudah. Kemudian Pegadaian tidak menambah outlet lagi. Pegadaian tidak menambah outlet, kenapa? Karena sekarang outlet itu makin banyak, makin jadi beban. Gitu. Beban sewa, beban orang. Nah ini pengaruh kan ke POJ. Tidak menambah outlet berarti tidak menambah satpam, tidak menambah cabang, tidak menambah mobil. Nah sehingga kita harus namanya itu tadi yang saya sebut market penetration, market development, product development tadi. Kemudian kami mulailah mengembangkan market kami. Menggunakan market kami tadi yang hanya ke Pegadaian, kami mulai ikut tender, Bu. Jadi kita memperluas pasar, kami dengan kompetensi yang kami sudah miliki, kami memiliki pengalaman, kami punya jaringan dengan dealer-dealer mobil, dan juga kami punya dana modal yang cukup kuat. Kami karena sebagai anak perusahaan, kami juga mudah meminjam keluar. Nggak pinjam, punya waktu itu dana yang cukup untuk expand kemana. Nah kemudian marketnya kami perluas, kami kemudian masuk ke pasar-pasar non-captive. Mulailah kami ikut tender, mulai kami juga berhasil menang tender. Itu murni benar-benar tender terbuka betul. Tidak ada lagi namanya ditolong karena ini induknya. Gitu. Iya. Kemudian itu, kemudian market penetration tadi kami kembangkan juga. Dari tadi hanya menawarkan produk-produk rental jangka panjang, kami kemudian menawarkan produk-produk yang rental jangka pendek, gitu kan, harian, macam-macam produk. Kemudian
develop produknya tadi. Kalau produknya itu untuk market develop tadi kan tentu harus punya produk baru nih Bu. Produk baru inilah kami develop tadi, itu tadi. Kami mendevelop yang tadi salah satu yang 2 contoh saya sampaikan semacam kami sebut dengan produk Sherpa. Sherpa ini aplikasi untuk orang bisa rental harian sampai rental jam-jaman. Nah, kalau dulu orang kalau POJ hanya melayani rental jangka panjang, sekarang bisa. Dan itu sudah cukup menghasilkan, Bu. Kami sudah mendapatkan revenue ratusan juta dari situ, gitu. Wow. Tahun ini kami harapkan akan miliar nilainya dari situ. Kemudian kami bangun yang tip O. Tip O ini begini. Kami awalnya membangun yang namanya Optima Express, itu ekspedisi. Kemudian ini tidak berkembang, Bu. Tentu kita sulit melawan yang namanya JNE secepat itu. Berat sekali lawannya ini gitu. Nah, kemudian kami bangun yang namanya Tipo ini. Tipo ini itu menurut saya buat teman-teman yang lain juga. Makanya saya ikut kemarin kursus lah gitu Bu di Columbia online, Columbia University online. Gitu, ya. Saya tertarik membaca yang namanya teori mereka ajarkan itu value trend. Trend mereka sebut gitu kan, bahwa dunia ekonomi sekarang ini ada posisi yang namanya value trend. Itu dicontohkan pada saat itu bagaimana industri musik di buku saya ada juga itu diceritakan berubah setelah munculnya iPod. Ya, Apple memproduksi iPod gitu. Itu value trend gitu. Karena dulu sudah ada siklus itu. Ada penyanyinya, ada perusahaan rekaman besarnya, ada kemudian jaringan toko kasetnya, kemudian baru customer, gitu kan. Oleh Apple kemudian kan diubah posisi permainan ini. Dia bikin iPod, dia bikin iTunes, sehingga musnah ini jaring. Tidak perlu lagi kalian merekam di perusahaan rekaman besar lagu segini. Cukup rekaman 1-2 lagu masuk dijual di iTunes, gitu kan. iTunes kemudian orang download di iPod, toko kaset selesai. Nah, makanya itu kami juga akhirnya kami bangun yang namanya Tipo ini. Tipo ini di mana posisinya sebenarnya? Karena begitu kami antara seller dengan buyer, sekarang sudah ada perusahaan logistiknya, gitu semuanya. Kami ambil posisinya di situ juga. Jadi dua kami dapatkan. Kami buat platform Tipo sehingga yang tadi seller bisa jualan situ nih. Ayo jualan sini gitu. Kami dapat margin dari situ juga. Kemudian kemudian kita kirimkan marginnya. Kalaupun tidak ada, kami tidak ambil margin langsung dari tokonya. Karena harga itu kami jual seharga toko yang ditawarkan. Antara nanti ikut di situ, seharga ditawarkan oleh suppliernya. Tapi dari mana? Kami ada jasa titipannya, just tipnya. Kami dapat marginnya dari jasa titipannya. Kemudian barang itu dikirim. Pengiriman ini kan ada ongkirnya. Kami kerjasama itu dengan sekarang dengan RPE, kerjasama dengan JNE, kerjasama dengan Tiki. Sehingga kami dapat 2. Jadi tumbuhlah sekarang income kami, revenue kami dari jasa titipan. Jasa titipan ini kami masuk usaha lainnya, bisnis usaha lain. Kemudian ongkirnya itu di bisnis ekspedisi. Kalau kami nunggu orang ngirim ke kami, wah susah. Itu permainannya sudah tahu secepat gimana mainnya ini gitu. Jadi akhirnya kami membangun platform sendiri sehingga ini bisa berkembang. Nah ini itu saya maksud dari strategi yang kita pakai itu memang kita mengembangkan pasar kita. Kalau pasar kita hanya sekumpulan pegadaian, kita kembangkan terus. Kita keluar dari pasar ini. Kemudian produknya terus kita kembangkan lagi. Produk baru, rental jangka pendek, kemudian sales dengan kemitraan tadi untuk bisa outsourcing. Itu kira-kira Bu strateginya untuk menumbuhkan bisnis ini terus gitu. Ya, berarti keluar dari zona nyaman ya Pak ya. Tadinya hanya harus keluar dari zona nyaman. Teman-teman POJ juga harus itu yang saya ingatkan. Kalau kita ingin survive gitu kan, kita harus keluar dari zona nyaman ini karena apalagi dengan regulasi baru itu muncul lagi ketentuan nanti anak perusahaan tidak boleh lagi Pak gitu. Sekarang kan boleh penunjukan langsung.
Memang sekarang ada keinginan dari Kementerian BUMN untuk membangun iklim bisnis yang lebih sehat dan lebih kompetitif antara BUMN dan swasta gitu. Banyak mungkin komplain dari swasta, ini katanya proyek ke anaknya. Kan itu pernah baca mungkin Kadin mengajukan komplain ke ini seperti pengadaan sampah. Iya. Bagian nih, manajemen lokal. Sekarang hilang proyeknya semuanya, kan ambil alih. Nah, ini hal yang seperti itu jadi harus kita pahami bahwa kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan yang namanya zona nyaman tadi. Captive market kita harus bisa mengembangkan produk sendiri yang laku untuk dijual di luar dan kita harus bisa kompetitif untuk bersaing di luar. Nah, satu lagi Bu yang ini teman-teman ini. Sekarang kami merekrut cukup banyak namanya tenaga marketing eksekutif. Kalau dulu sebelum kami masuk ke pasar yang lebih luas retail, kami mengambil tendernya itu dari LPSE, dari PROK itu kita lihat procurement gitu kita ikut. Nah ini justru lebih berat ternyata, berat karena pesaingnya banyak sekali. Iya, setuju Pak. Nah karena setiap tender kesopannya dan harga kadang-kadang banting harga. Betul. Apa ya Mas untung kita ikut terus nawar seperti ini gitu kan. Dapat tapi rugi kan ngapain gitu. Jadi beban. Nah kemudian kita rekrutlah marketing eksekutif. Ini yang kemudian menawarkan kami kemana-mana. Dan ini kemudian sudah menunjukkan ada hasilnya. Ini kami dapat sebagian kalau dulu hampir semuanya dari pusat proyek itu. Ini alhamdulillah kemarin kami baru menang di Bank NTB, tender pengadaan mobil Bank NTB. Kemudian kami baru menang itu tadi Bu Pak Kevin tadi di mana untuk satpam di perusahaan Sasa. Kita juga di Pekanbaru, kemudian di Medan kita dapat proyek yang non tender tadi. Nah ini kemudian membangun marketing eksekutif ini sekarang aktif sekali menawarkan kemana-mana. Menawarkan produk-produk kami, layanan kami ke berbagai perusahaan-perusahaan di daerah-daerah itu. Nah, barangkali nanti kalau office central memang ini bisa nanti marketing kami mengunjungin mana yang dari komunitas office central yang bisa kerjasama. Perlu kita kirim marketing atau saya sendiri nanti bisa ketemu juga. Iya, nice tuh. Pak. Ya, oke. Jadi justru tender ini didapatkan dari marketing itu tadi ya. Jadi dari pasukannya POJ sendiri gitu. Jadi tidak bergantung pada LPSE tadi ya Pak ya. Oke. Sepenuhnya lagi. Tetap kami ikut. Cuma itu dia tadi kalau di LPSE itu sekali kita tender peserta juga banyak kan. Ya betul. Oke. Jadi di sini saya melihat ada yang namanya network. Ya Pak ya di sini nih. Oke, ada network yang perlu dibangun oleh marketing itu tadi sehingga ada trust gitu ya di sini ya. Alright, nice. Ini inspiring kawan-kawan ya. Kawan-kawan bisa mencermati apa strategi yang dilakukan oleh POJ sendiri. Gitu. Andalannya tender. Nah, tender yang seperti apa nih yang perlu kita cermati di sini gitu. Oke, nah Pak, ini ada pertanyaan dari teman kita, dari Pak, siapa tadi? Saya melihat dari tadi Pak Yogi. Pak Yogi, ini Pak Yogi dari mana ya? Nanti bisa dicatatkan nomor handphonenya Pak Yogi. Pertanyaannya adalah, halo Pak Dusli, untuk menjadi reseller di Type O ini bagaimana ya? Gitu. Saya tadi mencari websitenya belum ketemu, gitu. Jadi menjadi reseller atau supplier nih. Ini yang dimaksud sama Pak Yogi, reseller nih seperti apa gitu. Oke, baik. Bisa mungkin langsung dijawab ini Pak Rusli di sini bila ingin menjadi reseller dari situ atau menjadi bagian dari Type O ini sendiri, tip O gitu sebetulnya ya. Nama oleh-oleh bukan tipe O. Baca tulisannya tipe O. Strip O. Bisa diketik. Saya biasa mencarinya langsung diketik tip strip O bisa, atau melalui link bio di Instagramnya. Jadi silakan buka Instagramnya itu di materi presentasi tadi ada. Itu tip strip O ada di situ. Kemudian bukan menjadi reseller barangkali maksudnya menjadi reseller.
jadi seller di tip O. Nah, mungkin nanti bisa kami hubungin Pak Yogi, Bu. Pertama, apa jenis yang akan dijual, kemudian di mana lokasinya, Pak Yogi. Sebenarnya memang tidak semua wilayah sekarang kami layani untuk jadi seller. Karena apa? Karena ini modelnya kan masih bukan langsung penjualnya yang masuk ke situ. Kami yang memasukkan barang jualannya, dan apabila ada pembeli, baru kami ambil barangnya. Nah, tapi ini belum di semua wilayah. Tadi seperti tadi saya gambarkan beberapa kantor cabang kami. Dari kota-kota itulah bisa kami layani sekarang. Kota-kota yang tadi ada cabangnya. Jadi syaratnya tidak ada syarat apa-apa, asal barangnya cocok, wilayahnya cocok, gitu kan. Kita bisa masukkan situ. Nah, mengenai web kami, itu tadi saya sebutkan, sementara ini kami nonaktifkan dulu, karena setelah dicoba, kemudian ada beberapa kendalanya. Kesalahan di jasa kurirnya, satu, kemudian di payment-nya. Nah, ini sekarang dalam proses develop lagi, perbaikan beberapa kekurangan tadi. Segera selesai, nanti baru kami dengan. Tapi sekarang tetap jalan, itu bisa dengan buka di tip O-nya. Tadi ada di ininya mungkin bisa dibuka, Bu. Oke, tip O ini jadi maksudnya titipan oleh-oleh gitu. Jadi di sini POJ itu menyediakan etalase gitu ya. Oke, ini dijawab sama Mbak Kirana Sumantri tadi tentang pertanyaan dari Pak Yogi. Jadi POJ di sini menyediakan seperti etalase ya, kalau zaman-zaman kita dulu gitu ya Pak ya, etalase toko, tapi ini sifatnya adalah e-commerce online gitu ya. Jadi orang bisa memilih produknya mana-mana aja, dan POJ nanti menyampaikan order atau request dari customer itu kepada kita sebagai seller, sebagai penjual gitu yang asli. POJ menyediakan mediatornya ini, jadi mudah bagi kita untuk jualan. Ini kita hanya share gambar dan spesifikasi gitu ya Pak Rusli ke POJ gitu. Ya. Oke, spesifikasinya apa, speknya apa, kotanya di mana, kota-kota yang sudah ada POJ tadi, jadi easy buat POJ untuk mengirimkan produk itu tadi, karena POJ juga sudah ada di banyak kota gitu ya. Pengen nih Pak. Nice. Sebenarnya banyak sekali peluang di sini ya, kalau kawan-kawan mau mencermati gitu ya, yang kita bisa kolaborasikan di sini, termasuk office center loh ini Pak. Marketingnya office center tuh bisa tracking posisi marketing ada di mana dan meeting dengan siapa serta hasil meetingnya apa gitu. Itu sudah bisa kami lakukan. Hopefully situation di Jakarta in term of COVID nih betul-betul bisa clear, jadi kita bisa meet in person Pak, insya Allah. Insya Allah gitu. Jadi saya bisa in touch dengan Pak Rusli dan tim nanti di sana insya Allah gitu. Baik, nah Pak Yogi sudah cukup bisa menjawab dari pertanyaan Pak Yogi tadi ya, kalau ingin menjadi bagian dari ingin menjadi bagian dari POJ sendiri dalam hal yang dari diversifikasi bisnis yang titipan oleh-oleh tadi. Itu banyak sekali. POJ juga menerapkan jangan taruh telur dalam satu basket nih rupanya. Karena kalau basketnya jatuh pecah semua telurnya, ini banyak sekali diversifikasinya gitu loh. Gitu. Oke. Nah, kami masih membuka kesempatan untuk bertanya dengan Pak Rusli di sini. Kami masih memiliki waktu. Di sana saya juga melihat Ibu Susana Tanex dari Office Central Community. Apa kabar Bu Susan? Gitu ya, Ibu bisa titip konsinyasi bareng loh ke Pak Rusli ini atau ke POJ ini untuk produk-produk yang diproduksi oleh Ibu gitu. Jadi Bu Susan ini salah satu agen properti yang menjadi member dari Office Central Community Pak. Terus saya tadi juga melihat Pak Muhammad Ridwan ya. Pak Muhammad Ridwan ini atau dari Office Central Community atau dari mana nih? Kalau dari Office Central Community, beliau ini adalah LP3I, dari LP3I. Jadi penggagas dari LP3I sendiri. Gitu ya, dalam hal IT support.
Pak Ridwan ini. Oke, Halo, Bu. kawan-kawan. Iya, halo. Halo. Oke, nah ini ada pertanyaan ya, ada yang ingin bertanya, monggo silakan disampaikan. Ya, terima kasih Ibu Rizky dan Pak Rusli. Di sini saya Saiful Anwar. Saya ada sedikit satu yang pengen ditanya sih. Sebenarnya melihat dari pemaparan Bapak tadi, mulai dari awal mula berdirinya POJ gitu kan. Nah, di sini saya terbesit satu pertanyaan gitu kan. Karena dari awal saya pengen ikut, dari Pegadaian gitu. Saya kira nggak jauh dari persoalan gadai gitu kan bisnisnya. Tapi ternyata kok di situ saya mendengar tadi ada di bisnis outsourcing ya, khususnya di Satpam. Nah, itu kenapa kok bisa sampai membuka di bidang bisnis itu gitu, Pak? Things inspiration-nya itu apa? Kok bisa bidang itu yang Bapak yang sampai dijalankan gitu, sampai-sampai kok itu menjadi bisnis yang kontribusi nilai revenue-nya bahkan lebih tinggi gitu sampai 80%. Nah, apakah memang itu bidang ini itu demand-nya tinggi sampai Bapak harus POJ ini buka di bidang itu dan menghasilkan revenue yang banyak, atau memang Bapak sendiri ya menurut pengalaman Bapak yang sudah menjalani ya, apakah Bapak sendiri merasa bahwa memiliki strategi yang bagus gitu? Karena saya lihat memang untuk outsourcing ini kan banyak juga ya Pak ya. Tapi kenapa POJ sendiri pun mengambil di bidang outsourcing khususnya Satpam gitu? Sampai Bapak POJ pun memiliki revenue sangat tinggi gitu. Apakah yang memiliki strategi yang bagus ataukah memang bidang ini tuh demand-nya sangat tinggi gitu, Pak? Oke. Terima kasih. Ya. Oke. Bisa saya langsung Bu Rizky ya? Oke. Silakan. Ya, makasih. Jadi Mas Saiful, saya cerita gini. Kenapa POJ ini pada awalnya dan sampai sekarang menjadi pengelola bisnis outsourcing. Gini, ini ada latar belakangnya kenapa ini terjadi gitu. Tahun 2014 akhir atau Januari 2015 POJ mulai beroperasi. Nah, Pegadaian yang induknya dari POJ tadi yang Mas Saiful kenal itu punya 4.000 lebih outlet, itu sekitar 4.000 pada saat tahun itu sekitar 4.500 outlet Pegadaian se-Indonesia. Kemudian outlet ini pada saat itu, nah ini sekarang sudah berubah, saya cerita dulu pada saat itu menyimpan uang dan menyimpan barang. Pada tahun 2013 terjadi perampokan yang tidak sedikit. Setahun itu bisa hampir 5 kali terjadi perampokan di Pegadaian. 2013, 2014 seperti itu. Kalau mau browsing mungkin lihat itu perampokan berapa tempat gitu terjadi perampokan. Itu poin pertama. Yang kedua timbul yang namanya perusahaan vendor lokal waktu itu. Kami sudah ada Satpam sebetulnya juga vendor lokal. Pegadaian sudah ada Satpam pada saat itu. Macam-macam ininya. Tanpa menyebut nama ya, ada yang mungkin gajinya kurang semacam itu, atau seragamnya ini macam-macam lah gitu. Jadi timbul ketidakpuasan, timbul sedikit konflik di lokal. Nah, bagi POJ yang namanya keamanan ini itu menjadi faktor yang krusial betul. Bayangkan begitu kantor Pegadaian dirampok, banyak timbul. Pertama, mengganti ruginya, mengganti barang itu. Memang kalau ruginya barang itu tidak terlalu besar barangkali. Ini karena sudah diasuransikan, semua barang itu diasuransikan. Jadi 80% dari kerugian itu sudah di-cover oleh perusahaan asuransi, hanya 20%. Tapi kerugian nama baik secara moral itu besar sekali. Saya waktu itu masih kerja di Pegadaian. Kalau kita dirampok orang, waktu proses penggantiannya itu ributnya minta ampun. Ada orang tidak mau diganti duit. Pokoknya barang saya seperti itu, saya mau seperti itu lagi. Belum lagi yang ada nilai historisnya, kata ini warisan dari orang tua saya nilainya tidak bisa diukur. Ada berlian, kalau berlian lebih parah lagi Pak. Coba kadang-kadang kita menilai berlian itu hanya segitu, dia bilang beli segini.
kita nilai oleh pegadaian dinilai nih oleh penaksirnya hanya 5 juta, dia bilang bisa beli 25 juta itu barang. Karena memang perlian ini kadang-kadang seperti itu. Nah, itu latar belakang sejarahnya kemudian oleh pegadaian, kemudian dipikirlah kalau begini kita harus punya satpam yang berkualitas, punya standar yang sama kemudian gitu. Karena memang faktor keamanan ini penting bagi pegadaian. Dan sisi lainnya customer satpam ini juga semacam customer service. Jadi pertama kali journey-nya customer pegadaian itu masuk, mereka ketemu itu satpam dulu yang bukakan pintu. Kita ketemu depan itu satpam. Kalau satpamnya lusuh, satpamnya loyo, tidak menyapa dengan baik, tidak ada standar sapaan yang baik, itu akan menceritakan bagaimana nih perusahaan ini gitu kan, karena dari journey pertama mereka dah ketemu yang tidak pas, karena kalau kita survei pertama mereka lihat gedungnya ini jelek, bersih, bagus. Yang kedua ketemu orangnya satpam, mereka tidak ketemu kepala cabangnya, tidak ketemu penaksirnya, tapi satpamnya mereka kenal gitu kan. Ini jadi oleh karena itu pegadaian membangun anak perusahaan. Anak perusahaan ini diamanatkan, kalian kelolalah satpam se-Indonesia ini, tetapkan standar yang baik. Nah ini kemudian diambil alih, itu latar belakangnya tadi. Nah ini. Kemudian tadi juga saya ceritakan, kalau hanya satpam itu juga hanya lokal di situ dia, sehingga dia butuh alat bagi pimpinannya untuk monitor itu. Nah itu tadi dibangunlah aplikasi Security Command Center. Security Command Center ini begini, satu kantor itu punya namanya infrared, punya namanya door contact, gitu kan, punya alarm. Gitu. Nah ini menjadi satu kesatuan. Jadi begitu orang berupaya buka pintu dengan paksa, dia akan memberikan sinyal. Kemudian kalau dia masuk ke gudang tempat penyimpanan aset, itu ada infrared akan merekamnya. CCTV merekam, infrared akan menangkap gerakan apa segala macam. Nah ini itu jadi untuk karena memang perusahaannya adalah perusahaan yang memegang aset. Kemudian satu lagi untuk keamanan, tidak semua sekarang kantor pegadaian itu menyimpan. Jadi disimpan di beberapa tempat, barang-barang disimpan gitu. Jadi yang kecil-kecil itu tuh tidak ada. Itu hanya punya uang kecil di situ, tapi aset-aset yang berharga tidak pernah lagi disimpan di situ. Itu mungkin Mas Evel latar belakangnya. Oke, berarti memang inspirasinya dari awal mula kejadian-kejadian ya Pak ya yang udah. Nah, Dan berarti untuk pasarnya memang dari pegadaian sendiri Pak ya. Jadi dari POJ sendiri yang mendistribusikan tenaga satpam yang ada di seluruh Indonesia begitu Pak ya? Ya, kami sekarang punya tenaga itu mulai ya kan dari ujung timur ke ujung barat, utara ke selatan, karena pegadaian itu ada semua. Di Papua ada, di Aceh ada, di Ternate, di Nias, di Timor sana itu ada, dan itu semuanya ada satpamnya. Dan satpam itu ya orang-orang lokal di situ. Tapi selain itu juga Bapak, selain di pegadaian menyediakan juga untuk perusahaan lain juga Pak ya? Ya, mulai tahun 2019 kemudian karena kami punya jaringan yang luas, kami punya kompetensi, kami mengerti bagaimana cara mengelola manusia sebanyak itu, kami mengerti bagaimana cara melatih satpamnya, kami punya jaringan dengan kepolisian, kami punya jaringan dengan TNI juga, karena kami merekrut, maksudnya bekerja sama. Jadi semacam koordinator lapangan kami, gitu kan, itu ada yang TNI, ada yang Polri. Dan sebagian itu dilatih mereka itu di Kopassus, saya pernah ikut di Kopassus di apa namanya di daerah Cisaru, Bandung sekitarnya itu. Nah ini mereka di situ. Jadi kami sebagian namanya koordinator lapangannya itu bekerjasama dengan TNI dan Polri, sehingga kalau terjadi sesuatu kita lebih mudah lah gitu untuk berkoordinasi. Dan sekarang kami juga melayani ya di PT Bukit Asam, kami masih punya puluhan di BPJS. BPJS ini baru selesai kontraknya, kami punya 280-an orang kemarin di situ. Yang terbaru ini PT Sasa Minahasa di Manado, dasar saya sekitar 30-an orang. Di PT PN 3 induknya kami punya juga, dan beberapa yang kecil-kecil, ada yang hanya 5 orang, berapa orang di perusahaan itu gitu. Ya, makasih. Mungkin itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak. Ya.
Ini juga ada pertanyaan dari Ibu Susana ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini Bu Susan karena saya salah klik. Ya, jadi apakah karena Bu Susan ini telat joinnya tadi ya. Jadi mungkin ada informasi yang miss di sini yang bisa di-capture sama Bu Susan dalam acara ini tuh. POJ menyediakan outsource dan juga bisa menitipkan barang seperti perhiasan. Gitu. Jadi dalam mindsetnya Bu Susan ini masih ada unsur pegadaiannya tadi itu ya, gitu. Karena beliau memang telat untuk bergabung di sini. Tapi sudah dijawab sama tim POJ dari Bandung bahwa POJ ini adalah anak perusahaan dari Pegadaian Bu Susan. Gitu. Awalnya POJ memang mensupport operasional Pegadaian, salah satunya security tadi, tenaga satpam tadi itu. Nah, historinya yang tadi barusan diceritakan oleh Pak Rusli. Karena banyak perampokan pada waktu itu, diambil gagasan disupport satpam ini. Tadinya satpam-satpam ini diambil dari vendor-vendor, kemudian dikelola sendiri oleh POJ. Seperti itu ya Pak Rusli ya. Nggak cuma satpam aja, tapi ada juga tenaga kebersihan, juga disuplai dari POJ yang akhirnya dikelola sendiri oleh POJ. Nah, selain itu juga ada yang namanya TIPO, itu tadi, titipan oleh-oleh. Nah, teman-teman seperti Bu Susan bisa kontak ke PIC-nya POJ untuk TIPO ini sebagai penjual. Nanti POJ yang akan mempromosikan produk-produk yang Bu Susan miliki. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Alright. Ini kita ya menarik ya. Memang kalau kita bicara dengan korporasi itu banyak sekali ide-ide yang bisa menjadi inspirasi kita. Ditambah lagi dengan ini ini tuh sebetulnya harus dimiliki. Ini bagus banget. Tadinya saya mau unbox nih. Ini, insya Allah nanti saya akan unbox gitu ya di Office Central Community untuk buku dari storytelling ini menarik gitu. Yang tidak ada dalam pikiran kita pada waktu itu kenapa 7-Eleven tutup, kenapa Kodak bisa collab, itu akhirnya terjawab dalam buku ini. Nah, kenapa inovasi itu disebut sebagai maraton gitu ya, bukan sprint. Lari cepat tapi jarak dekat dan habis itu selesai. Bukan seperti itu konsep dan teorinya, tapi maraton yang terus menerus dan berkesinambungan. Menarik sebetulnya inti dari buku storytelling ini. Nah, beliau bisa menulis buku ini karena memang sebagai pengamat bisnis itu tadi dan juga sebagai praktisi. Setelah setelah sekian tahun ya Pak ya berkiprah gitu loh di Pegadaian dan kemudian diberikan mandat oleh Pegadaian Persero sendiri untuk menjadi direktur utama di Pesona Optima Jasa ini. Oke, nah banyak sekali achievement yang diraih oleh POJ itu dalam hal ini. Alright, oke teman-teman, kita nah ini sudah dijawab sama Mbak Kirana ya untuk pertanyaan terkait tip O bisa langsung hubungi nomor admin di 0821 1080 5551. Nah untuk Mas Syeful mungkin bisa dituliskan handphonenya gitu ya nanti dihubungi sama tim dari POJ gitu untuk nanti bukunya gitu ya. Juga Pak Yogi tadi bisa disampaikan di sini nomor teleponnya gitu ya, jadi mudah untuk dihubungi gitu. Alright, baik kawan-kawan POJ dan kawan-kawan yang lain, apakah ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Rusli di sini, gitu? Oke, nah Pak Rusli. Tadi sempat ada, sebelum kita tutup acara gini ya, saya ada sampaikan lagi satu pertanyaan tentang rental mobil tadi. Yeah. Nah, rental mobil harian ini menarik, artinya harian ya Pak ya di sini ya, dan hanya masih kepada orang-orang yang dekat, orang-orang yang kredibilitasnya jelas gitu ya di sini ya. Oke.
Nah, ini sebetulnya peluang buat teman-teman ekspatriat nih, gitu ya, daripada beli mobil ekspatriat yang stay di Indonesia cuma beberapa bulan atau beberapa tahun, memiliki kedekatan dan network yang close and closer gitu ya dengan Pak Rusli dan teman-teman, bisa memanfaatkan fasilitas ini gitu ya, rental mobil harian, pastinya dengan maintenance-nya juga di sini ya Pak ya. Iya, iya, iya. Oke, dengan maintenance-nya juga, harganya juga kompetitif ya Pak? Kompetitif. Jadi gini, kami itu tadi ada rental jangka panjang, itu 1 tahun lebih, kami anggap 1 tahun lebih itu. Sampai rata-ratanya paling banyak saya lihat rental itu 3 tahun baru punya perusahaan. Iya. 3 tahun. Nah kemudian kami buat rental lagi nama Sherpa itu yang rental harian tadi, bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Nah ini mobilnya macam-macam, tergantung mau yang mana ini. Ada Avanza, ada Toyota Rush, Toyota Innova, kemudian juga kami punya Camry, Toyota Camry, punya Velfire, tergantung sewa yang mana, silahkan. Nah, tadi memang kami batasi tadi, maksudnya memang kredibel betul orangnya, kami kenal maksudnya kalau seumpamanya sewa itu alamatnya mungkin tempat tinggal di mana, ini kerja di mana, dan kami utamakan juga direkomend oleh orang yang kami kenal juga, gitu. Alright, oke. Kalau Bu Rizky sekarang kan teman-teman kenal, nah bisa nih kalau Bu Rizky perlu nanti silahkan mobil yang mana mau di rental. Jadi kami tidak iklan terbuka luas, jadi tidak semuanya gitu. Sebab bisnis ini baru bagi kami yang rental. Dulu ke rental ke korporat itu kan jelas siapa penyewanya. Ini kan perorangan. Ini kalau mobil kami jamin itu terawat baik mobilnya. Iya. Oke, nah ini juga bisa efisiensi cost sebetulnya ya, yang tadinya mobil kita rawat sendiri, sekarang PUJ sudah merawat dan kita tinggal pakai aja gitu. Termasuk nanti kalau ada insiden ya Pak ya, misalnya gitu apa gitu namanya di jalan, itu semuanya sudah di including with insurance ya Pak ya di sini ya. Semua mobil itu sudah diasuransikan, dan umpamanya terjadi kerusakan, umpamanya seandainya ini ban bocor apa, kerusakan yang lebih dari 4 jam, itu akan diganti mobilnya. Ya, akan diganti, ditukar maksudnya, jenis gitu. Selama masih dalam masa rental itu tadi ya Pak ya. Nah Pak, mobil-mobil ini itu ada, kalau boleh tahu Pak, apakah ada subkon dari mobil ini atau memang mobil-mobil ini pure sudah dimiliki oleh PUJ sendiri atau gimana Pak? Mobil ini semuanya milik PUJ. Alright, ada subkonnya. Ya, itu semuanya aset PUJ. Nice. Mobil-mobil ini sebagiannya bukan mobil memang yang baru betul Bu, karena ada mobil Avanza umpamanya itu 2017, tapi ada yang relatif baru sekali seperti Camry itu masih tahun 2019, Alfa, Velfire semacam itu. Kalau untuk Avanza memang tahun 2017 itu mobil yang memang ex sewa Pegadaian. Terus untuk dipakai oleh Pegadaian, kemudian selesai sewanya sebagian kami jual, sebagian juga kami mengembangkan bisnis rental jangka pendek tadi. Jadi kami membangun lini bisnis baru dengan memanfaatkan aset-aset yang kami punya. Jadi tidak ada subkonnya. Oke. Nah, jadi semua aset-aset ini dimiliki oleh PUJ, termasuk tenaga outsourcing tadi, betul-betul dikembangkan oleh PUJ sendiri, bukan dari subkon, gitu ya Pak ya? Ya, oke. Semuanya langsung PUJ. Ya. Luar biasa. Oke, ini terbayang modalnya besar sekali nih PUJ nih. Alright. Ya. Nah, ini Bu Susan bertanya, apakah kita bisa beli mobilnya juga? Nah, kalau untuk mobil mungkin penjualan mobil belum Pak ya, baru rental aja ya di sini ya. Kami punya punya juga bisnis. Salah satu sumber revenue-nya kami sekarang PUJ itu dari menjual mobil, Bu. Nah, bayangkan kemarin bulan September-Oktober tahun lalu, kami baru mengganti 400 unit Avanza dengan Expander. Kebetulan Pegadaian merubah mobil dinasnya dari Avanza ke Expander. Jadi kami menjual juga. Jadi 400 unit yang ditarik tadi, itu sebagian memang dipakai untuk rental jangka pendek,
Oke. Selebihnya lebih banyaknya itu, sebagian besarnya itu dijual. Oke. Nah, Alright, tapi sekarang alright. sudah habis Bu Susana, jadi Uh-uh. rencananya mungkin bulan Juli kami akan jualan lagi ratusan mobil karena kami baru tukar Pegadaian kembali tukar lagi ratusan mobil sisanya itu dengan expander. Jadi Avanza itu akan dijual lagi. Dan itu kami buka di website kami penjualannya untuk umum. Ya. Oke, luar biasa banyak sekali ini peluang yang bisa dikolaborasikan dengan POJ. Menarik, kawan-kawan untuk ini. Oke, Bu Susana nanti mungkin juga bisa kirimkan nomor handphonenya ya di sini supaya bisa di-note sama teman-teman POJ gitu. Oke, nah Pak Rusli, ini sebelum kita menutup acara, saya ingin men-share company profile dari Office Central, Pak. Jadi tak kenal maka tak sayang gitu ya di sini. Saya mohon izin untuk men-share sekilas tentang company profile dari Office Central. Sebentar, Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, mana nih? Oke. Ini ada di mana ya? Sebentar. Oke, mohon maaf sebentar. Interrupt sebentar kawan-kawan. Video. Oke, saya. Oke. Di situ ada? Oke, silakan.
Oke, jadi seperti itu Pak. Kami juga punya banyak sekali SDM gitu ya yang bisa mensupport. Nanti insya Allah jika kita ada kesempatan untuk berkolaborasi insya Allah. Oke, gitu. Baik Pak Rusli, thank you so much for your time today. It's very nice explanation gitu ya. Jadi kita jadi tambah tahu apa nih POJ gitu ya. Apa nih bisnisnya POJ gitu ya yang bisa nanti kita kolaborasikan atau kita juga bisa menjadi salah satu customer dari POJ sendiri gitu ya. Nah sekarang memang tak kenal maka tak sayang, sekarang kita sudah kenal sama Pak Rusli semuanya kawan-kawan. Beliau adalah sosok yang sangat humble gitu ya, dengan segudang experience-nya beliau loh gitu ya, dan kelasnya sudah internasional ini Pak Rusli ini gitu, tapi beliau masih tetap low profile dan humble. Alhamdulillah, semoga silaturahmi kita bisa terus lanjut ya Pak ya, dan ada bisnis-bisnis yang nanti insya Allah kita bisa create gitu loh untuk ini. Oke, baik kawan-kawan dari POJ semuanya, thank you so much for your time. Ada Bu Teresia di sana, lalu ada Bu Tiffany, ada Mbak Kirana tadi yang support ya untuk presentation slide-nya. Oke. Jadi kita ada 3 orang ya Pak ya tadi yang bertanya, tidak termasuk saya. Kalau saya udah ngelotok sama bukunya Pak Rusli, alhamdulillah gitu ya. Insya Allah akan dilakukan unboxing nanti di Office Central Community. Semoga Office Central Community betul-betul bisa memberikan kontribusi gitu ya bagi Pak Rusli secara personal maupun secara korporasi di sini insya Allah. Gitu. Oke, ada lagi pesan yang mungkin quote yang bisa disampaikan ke teman-teman sebagai penutup acara pada hari ini, Pak Rusli? Oke, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih juga Bu Rizky dan Office Central atas kesempatannya, sekali lagi kami terima kasih. Dan dari apa tadi komponen profilnya sepertinya kita bagus ketemu kalau bisa ini Bu. Kalau betul, insya Allah Pak. Betul. Zoom on ini karena hal terbatas gitu diskusinya. Iya betul, insya Allah Pak. Kalau ada waktu boleh nanti kita adakan pertemuannya Bu. Dan kemudian harapan kami juga nanti mungkin hari apa kami bisa masukkan komponen profil video kami juga di grup Office Central. Betul, baik. Bisa saksikan dan silakan nanti dihubungin atau kami hubungi, silakan nanti kami beri nomor telepon. Itu nomor telepon yang diberikan Mbak Kirana tadi bisa itu dijadikan kalau umpamanya nanti Office Central Community ingin bertemu langsung, bisa kerjasama apapun gitu kan yang terkait dengan produk yang sesuai lah dengan ini. Jadi sekali lagi terima kasih, semoga ini dapat di follow up dan semoga jadi real kerjasamanya nanti bisa. Insyaallah. Teman marketing eksekutif POJ juga yang ikut di acara ini. Saya harap juga kalau mau ikut gabung mungkin di Office Central Community di invite barangkali Bu. Iya, baik Pak. Kerjasama dengan anggota yang ada di wilayah masing-masing. Siap. Bu, sekali lagi terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kawan-kawan semua. Barakallah.